Bagaimana sih karakter DRL sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang Doktif itu kaget loh ya. Maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya. Kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRL ini? Saya kenal DRL ini, Dok. Sebelum dia jadi orang hebat, saya kenal. Dia ini, kalau sekarang Doktif melihatnya hebat dan tanda kutip ya. Saya bukan hebat ya, itu mah hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya, enggak. Ya. Ya kalau menurut saya orangnya ambisius, sudah menghalalkan apapun cara kayak itu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A, kayak itu. Nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang ini cuma untuk jemput simpanannya itu. Paling sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Nah, saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor. Hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut kalah, kayaknya berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang, suruh jemput itu si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor, nggak dibuka-buka. Saya telepon, Dok, kayak mana ini? Matikan lampunya, biar AC-nya dia kepanasan katanya. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan liatin orang, Dok. Terus pikirnya maling kan? Nah, saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang, saya jumpain anak istri saya. Kebetulan nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan pada saat itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya Pak Masih. Oke, belum balik ke Medan. Belum. Okay. Jadi saya jumpain lah. Ya saya rindu juga sama istri dan anak saya. Betul. Nah, kan? 3 bulan nggak ketemu. Iya. Sedangkan dia aja setiap hari harus ditemani perempuan. Nah itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Wah, dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Kerja nggak? Kayak gitu. Saya dimaki-maki. Jadi kebesokannya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta. Besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya, kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu. Dia mau acara apa itu. Nah, berhentikan saya saat ini juga, saya bilang. Saya siap berhenti, saya bilang. Ya kan, masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh dong. Dengerin ya guys ya, tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia, dengerin betapa zolimnya DRL ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka semua. Ya, oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak, yang jelas Doktif ingatin ya, Pak Afrizal ini saksi mata ya, bahwa rambutnya DRL itu sebenarnya wig ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, Doktif bilangnya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka seperti itu ya. Ada seorang kacung dari seorang pesuruh, saya bilang kayak gitu. Saya bilang, nanya lain aja, saya bilang lah, bosan yang sering diupload itu memang benar dong. Itu yang sering dibawa sama suaminya, saya bilang gitu. Berarti benar yang bikin rumah sekali benar ya? Ya betul dong, orang pakai saya kok di pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari, mau cari dulu rumah di sekitar sini, dekat-dekat sini, untuk wanita-wanita itu. Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Saya bilang. Nah itu kalau marah, berantem, wah, saya minta ampun. Itu. Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Masih ingat, Dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat? Itu foto asli, Dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain? Sama wanita lain, Dok. Simpanannya itu. Tuh. Dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya, DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya? Wanita lain dong.
yang di Singapura, yang Iya. itu Iya. produk lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muamalah, bersumpah. Nah, Berani ya? berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys. Brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night creamnya itu mengandung haki, hidrokinon lah kita sebutnya ya. Oke. Tetapi di body lotion itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk DRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah night cream. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak ceritakan bagaimana kronologi ceritanya. Pada saat itu dok, kan Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Oke. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara Gelar perkara. Iya. Betul. Di Mabes ya pada saat di itu. Mabes, Ya? Oke. di Mabes Polri. Mm-mm. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya, saya berani bersumpah demi Allah, saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu, zat berbahaya itu, yang ada di foto haki, itu. Betul. Yang ada di di foto brand itu. Revaquin. Yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Nah. Dicampur langsung di situ berarti. Iya di situ. Dia sendiri atau suruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia Karena sendiri. memang dia sendiri pelakunya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya, jadi dia sendiri yang mencampurkan, Dia sendiri, mengoplos body lotion dengan Revaquin, body Dia lotion sendiri. Helwa dengan Revaquin tersebut. Iya, dia Selanjutnya sendiri. gimana? Setelah itu, setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Nah, baru saya tengok kan, apa ini kan? Nah, saya punya inisiatif sebenarnya kan. Saya foto lah itu. Saya foto. Oke. Nah, saya foto. Nah, itu yang Revaquinnya itu udah dibuang ke kotak sampah. Saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Nah, itu. Saya yang foto memang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke kepolisian ya untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul dok, fakta itu. Oke. Jadi dicampur terus selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya setelah dicampur, dia telepon anggotanya suruh ambil, bawa itu. Anggotanya produk. inisialnya ada? Ada. M juga? Iya. Oke, terus? Nah, disuruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Han. Hans ya, Iya. Hans yang melakukan syuting ya. Itu Hans ya, berarti Iya. yang menjemput juga Hans kan ya? Yang menjemput di Medan? Iya, si Han. Hans, oke. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, Oke, itu bahwasanya nah. ini itu. Oke. Jadi guys, setelah itu dipasanglah ceritanya di Igoy bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu fitnah yang sangat kecil. Itu loh yang namanya menjatuhkan nama brand. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter ngoplos-ngoplos. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter ngoplos. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil lab keluar dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf, memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya. Tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh DRL.